Sutra Teratai yang menakjubkan, Bab 7, Perumpamaan Kota Gaib. Xing Fa Xiang Sutra Teratai, episode 1043. Adalah perpaduan dari akar indera dan objek indera, muncul dan lenyap dikarenakan sebab dan kondisi. Mengamati batin dari para makhluk adalah penuh kebajikan dan cinta kasih. Adalah perpaduan dari akar indera dan objek indera. Muncul dan lenyap dikarenakan sebab dan kondisi, baik, buruk atau netral. 3 jenis karakter adalah tidak tetap, mengikuti niat baik atau niat buruk, menciptakan berkah atau mengundang petaka. Ini adalah batin para makhluk. Kali ini, saya mengelilingi Taiwan. Hanya dalam waktu setengah bulan, dari utara sampai bagian tengah, melihat sisi menawan dari para makhluk, yaitu kebajikan dan cinta kasih. Sifat batin yang teguh terhadap cinta kasih dan kebajikan. Semua yang terlihat, setiap orang mengungkapkan cinta kasih yang teguh. Bahkan banyak orang tua, banyak yang sudah berusia lanjut, karena Ceci telah berjalan selama 50 tahun. Dalam waktu 40-50 tahun ini, kehidupan berlalu dengan sangat cepat. Sejak 40-50 tahun yang lalu, mereka mulai membangkitkan sebersit niat, menerima Ceci, berjalan di jalan Ceci. Mereka mengikuti dengan seksama semua yang dilakukan, tidak terpisah dari masalah duniawi. Pada saat yang bersamaan, menerima Buddha Dharma di dunia, keyakinan teguh ini masih sama hingga sekarang. Namun, usia telah bertambah. Melihat mereka telah berusia lanjut, juga memiliki kebijaksanaan itu. Semua yang dikatakan, setiap kata yang diucapkan sangat melampaui dan melepas. Melihat hidup dan mati seperti kembali ke asal, pergi dan kembali bagaikan kehidupan kita. Datang dan pergi, tidak merasa ketakutan terhadap kematian. Mereka selalu berkata, "Saya sangat bersyukur. Saya beruntung dapat melakukan Ceci di kehidupan ini. Saya sangat puas. Untungnya, saya masih muda ketika melakukan kegiatan Ceci. Sekarang sudah tua. Meskipun tubuh sakit, dokter mengumumkan sisa hidup tidak lama karena kanker. Tetapi saya selalu merasa sangat puas. Sudah cukup." Melihat mereka begitu tenang dan leluasa, mereka datang untuk menunjukkan kepada master. Bahkan juga melihat dari masa muda sudah bergandengan tangan masuk ke barisan Ceci. Sekarang mereka adalah 3 bodhisattva senior. Pada hari itu, mereka datang dengan bergandengan tangan. Yang depan menggandeng yang belakang menggandeng yang di belakangnya. 3 orang saling bergandengan tangan. 1 tangan memegang tongkat. Ketiga tangan mereka memegang tongkat. 1 tangan memegang tongkat, 1 tangan menggandeng. Datang dengan berjalan seperti ini. Berjalan mendekati master. Master berkata, "Bodhisattva senior, kenapa saya sudah lama tidak melihat kalian?" Mereka menjawab, "Ada master. Setiap master datang, kami ada di sini. Kami ada di sini setiap hari." Master berkata, "Master datang, kenapa tidak datang menyambut master?" Mereka berkata, "Ada. Ketika master datang, kita ingin menyambut master, tetapi ditutupi oleh tembok manusia. Saya ada di belakang orang-orang itu." Master berkata, "Kalian seharusnya mengangkat tongkat dan berkata, 'Master, kita ada di sini.'" Mereka berkata, "Ada banyak anak muda yang sangat bahagia bertemu master." Dan benar-benar ada anak muda yang menjawab, "Master, Seku setiap hari tetap datang, walaupun hujan angin merintangi." Para senior menjawab master, "Benar, master, saya ingat beberapa tahun lalu berkata kepada master, 'Sudah tua, tidak berguna.'"
Master memberitahu saya, ada, sangat berguna, jangan takut menua. Setiap hari keluar dan biar orang melihat kalian. Ini sangat berguna. Mereka berkata, Master, saya mendengar perkataan Master. Kami bertiga sudah berjanji setiap hari datang ke kantor cabang. Setiap hari duduk di kantor cabang untuk diperlihatkan ke orang-orang. Master berkata, bagaimana dengan hari ini? Mereka berkata, hari ini kami datang bertugas. Sudah lama tidak mendengar istilah ini, bertugas. Relawan senior baru bisa mengatakannya. Anak muda mengatakan, datang tugas shift. Benar, tugas shift. Saya sudah lama tidak mendengar kata-kata dari relawan senior, datang bertugas. Kalian masih tugas bergiliran dengan yang lain. Beliau berkata, selain dilihat orang, kita juga harus bekerja ya. Jadi kalau orang lain bertanya kepada saya akan duduk di sana untuk membiarkan orang bertanya. Saya akan mengatakan kepada mereka, dulu kita dicaci adalah begini, begini, begini. Sampai sekarang kita berhasil melakukannya. Seperti demikian. Lihat, batin para makhluk dan batin Buddha adalah setara, yaitu cinta kasih, kebajikan, tidak membedakan usia. Bahkan 40 atau 50 tahun, seperti sehari, 3 orang bersatu hati, satu tekad, saling berjanji masuk ke ceci. Sekarang juga saling bergandengan tangan satu sama lain. Ini adalah tidak melupakan niat awal, niat yang paling awal. Dharma meresap ke dalam batin, dipraktekkan di dalam Dharma. Sesuai aturan melewati tahun-tahun perubahan hidup. Sudah 40 atau 50 tahun, melihat semua ini adalah mestika kehidupan. Ini juga merupakan mestika di antara guru dan murid. Terus berbicara tentang mereka, di dalam pikiran saya masih memikirkan pemandangan seperti itu. 3 orang saling bergandengan, masih membutuhkan tongkat. Badan juga sudah agak bungkuk. Ini adalah kehidupan yang sangat berharga. Namun bila kita lihat lagi, pada masyarakat kita begitu luas dan ada begitu banyak orang, adalah perpaduan dari akar indera dan objek indera, muncul dan lenyap dikarenakan sebab dan kondisi. 6 akar indera kita terhubung dengan kondisi dari 6 objek indera di luar, baik itu suara, objek suara. Beberapa orang hanya membeo pada perkataan orang. Juga ada orang yang seperti ini, baik yang sudah senior atau yang masih junior. Mereka biasanya bertekad untuk melakukan kegiatan suci. Namun bila mereka tidak meresapi Dharma hingga ke dalam batin, dalam menghadapi kritik dalam masyarakat dan jaring kegelapan batin, bila orang mendengarnya akan merasa takut. Mereka mulai mundur. Ada orang yang membeo perkataan orang, sehingga mereka berhenti menjadi relawan. Ini adalah sebab dan kondisi. Ketika sebab dan kondisi yang baik muncul, kita membangkitkan tekad baik. Dan terlihat di dalam masyarakat. Ketika orang memuji kita, kita akan merasa damai dan kita melakukan hal dengan sukacita. Namun dengan gangguan kecil, kita akan merasa gelisah dan lemah. Kita kurang keyakinan, kenyataan, kejujuran, dan kebenaran. Bila kita kurang keyakinan pada diri sendiri dan kita pun mundur, karena jaring kegelapan batin ini, kita mulai berhenti maju. Jadi ketika sebab dan kondisi berpadu, ada timbul dan lenyap. Saya juga berkata, terima saja kondisinya. Ketika Buddha ada di dunia, Buddha juga seperti ini mengajarkan Dharma. Buddha juga menemui orang banyak yang mungkin memfitnah Buddha. Ada juga orang ketika Buddha hendak menerima dana makanan, seluruh pintu desa ditutup, sehingga Buddha terpaksa makan pakan kuda. Selama Buddha di dunia juga pernah mengalami hidup seperti ini. Jaring kegelapan batin ini pada zaman Konfusius juga demikian.
menghadapi masa kekacauan. Orang menentang ajaran Konfusius. Pernah sekali, Konfusius dan muridnya tiba-tiba terjadi kerusuhan dan mereka terpisah. Dia seorang diri di dalam kota. Ada orang melihat Konfusius. Jelas mengenal Konfusius dengan nada mengejek berkata, "Mengapa ada seekor anjing tersesat di pinggiran kota, berjalan kemana-mana?" Konfusius mendengarnya, hatinya tahu bahwa pada umumnya orang ketika mereka ingin menerima ajaran akan demikian menghormati, hanya karena sebuah kabar tidak baik dari niat pikiran jahat, akan begitu cepat tersebar kemana-mana, menyebabkan orang memandang rendah pada ajaran ini, menjadi sombong terkait dengan nilai kebenaran. Jadi ini juga terjadi pada orang suci di masa lampau. Konfusius pernah mengalaminya. Buddha Sakyamuni juga pernah mengalaminya. Masa kesulitan ini terutama di masa sekarang di dunia penuh dengan 5 kekeruhan. Kegelapan dan kekotoran batin seperti ini berada pada masa pandangan dan pemahaman yang keliru ini. Pandangan keliru di masa kekacauan, menghadapi kekotoran batin para makhluk yang parah. Bukankah ini sering dibahas dalam Sutra Buddha? Pandangan keliru, kekotoran batin para makhluk sangat parah. Kekotoran yang sangat parah ini disebut kekeruhan para makhluk. Para makhluk berasal dari perpaduan akar indera dengan objek indera. Inilah muncul dan lenyapnya sebab dan kondisi. Terkadang jalinan jodoh baik muncul, terkadang jalinan jodoh jahat muncul. Ketika jalinan jodoh jahat muncul, maka jalinan jodoh baik akan lenyap. Ketika jalinan jodoh baik muncul, maka ajaran jahat akan lenyap. Semuanya karena sebab dan kondisi dari perpaduan akar indera dan objek indera, sehingga adanya muncul dan lenyap. Ini adalah Buddha mengajar kepada kita akar keyakinan harus mendalam, tekad untuk pelatihan diri harus kokoh, terutama di dunia saat ini dikatakan lagi. Baik, buruk atau netral, 3 jenis karakter adalah tidak tetap. Sebenarnya, kita orang baik atau jahat. Setiap orang memiliki sifat hakiki kebudaan. Tentu kita orang baik, namun di kemudian hari dinodai oleh kotoran dan tabiat buruk. Kita dari sifat hakiki yang demikian adanya, bersih tanpa noda, lalu mengalami pelatihan diri dari kehidupan ke kehidupan, pelatihan kebaikan dan kejahatan dalam jangka waktu lama, menjadi hidup kita di kehidupan ini. Orang baik dengan orang baik bersama dapat mempengaruhi, biarpun ada seorang yang jahat. Jika ada lingkungan yang baik, orang-orang baik, dewa penyelamat dalam kehidupannya dapat menarik dia. Maka orang jahat juga dapat menjadi orang baik. Jika orang pada dasarnya adalah orang yang sangat baik hati, kalau ketemu jodoh buruk di hadapannya, lingkungan jadi berubah. Bahkan jika dia adalah orang baik, dia juga sama dapat terpengaruh oleh kejahatan. Timbul sebersih niat jahat, maka dikatakan mengikuti niat baik atau niat buruk, menciptakan berkah atau mengundang petaka. Jika ketemu jodoh baik, kita pada dasarnya mempunyai sifat hakiki yang murni. Bisa cocok dengan sifat hakiki murni kita baru dapat menciptakan berkah di dunia, menerima pengajaran Dharma Buddha, praktik dalam tindakan nyata di jalan Bodhisattva, menciptakan berkah di antara orang banyak, atau ketika ketemu jodoh buruk, niat pikiran baik yang asli juga dapat memudar. Seiring dengan jodoh buruk membeo pada perkataan orang, bukan hanya menghentikan niat pikiran baik sendiri, sama juga terikut ombak, membawa bencana ketika kebaikan ini berkurang. Kejahatan muncul, inilah tiada keteguhan kita sebagai makhluk hidup. Pikiran ini di dalam kehidupan manusia, tiada kebaikan dan tiada kejahatan, mengikuti kebaikan atau mengikuti kejahatan. Ini namanya 3 jenis karakter, adalah tidak tetap.
melihat kebajikan lalu ikut melakukan kebajikan, menemui kejahatan lalu ikut melakukan kejahatan. Tiada kebajikan dan tiada kejahatan. Meskipun melihat kebajikan, tapi tidak menggerakkan hatinya. Demikian saja saya sudah turut bersuka cita. Mereka tidak berkeinginan untuk praktik nyata dan menciptakan berkah untuk orang banyak. Sekarang mengatakan bahwa ini adalah kebajikan, maka akan turut bersuka cita atas segala pahala kebajikan. Dan apabila mereka menyebarkan noda batin dan kegelapan batin, satu orang berbicara desas-desus, semua orang meneruskan sebagai kebenaran. Mereka akan ikut mendengarkan dan menari dengan mereka, ataupun mendengarnya lalu berpikir, apakah demikian? Namun saya telah berbuat demikian pada masa terdahulu. Apabila demikian lagi, saya tidak akan melakukannya lagi. Tetapi saya tidak akan menyebarkannya. Saya tidak mengikuti orang lain menyebarkannya. Saya hanya mendengarkan saja. Saya merasa apa yang dikatakan juga ada nilai kebenaran, sehingga harus berhenti pada kondisi tanpa kebajikan dan kejahatan. Lingkungan demikian disebut 3 jenis karakter, adalah tidak tetap. Satu niat adalah niat baik. Niat selain itu adalah niat jahat. Satu lagi ada niat tanpa kebaikan dan kejahatan. Inilah yang disebut sebagai 3 jenis karakter. Setiap tahun selama festival kue bulan, dokter dari seluruh dunia berkumpul bersama insan suci disebut Relawan Tima. Dokter ini adalah dokter yang terjun ke kerumunan orang. Mereka bergabung dengan Ceci setiap setahun sekali. Pulang ke Taiwan selama festival kue bulan. Bersama melewati festival kue bulan. Tahun ini 2015, perawat dan dokter dari 22 negara pulang berkumpul di Taiwan. Kelompok bodhisatwa ini, para tabib agung di dunia. Di Aula Qingse, mereka saling berbagi satu sama lain, bagaimana mereka ke tempat terpencil di negara mereka, tidak takut perjalanan jauh, pergi mengobati penyakit dari pasien. Pasien yang tidak bisa berjalan keluar, ini dikarenakan mereka miskin, tua atau kesepian. Tidak peduli di gunung atau di dataran. Jika mereka harus menyeberangi laut atau mendaki gunung, mereka tidak takut akan kesulitan. Selama beberapa waktu, mereka membuka klinik gratis secara berkelompok. Saya mendengar mereka membahas klinik gratis, tidak hanya di tempat-tempat terpencil, juga di keramaian. Ada banyak orang di kota yang sibuk. Mendengar sepenggal kisah yang mengharukan adalah di negara Singapura. Sekumpulan relawan Tima benar-benar banyak kemiskinan dan penderitaan. Sebagai dewa penolong orang lain, mereka adalah guru yang tidak diundang. Mereka di tengah para makhluk, dewa penolong bagi orang yang miskin dan menderita. Singapura ada seorang lansia yang berusia 76 tahun. Walaupun dia tinggal di tengah kota, namun kakinya seperti paha kaki gajah. Menanyakan ke dia, sudah berapa lama? Sudah lupa berapa tahun. Dihitung kembali, ada seorang putri angkat. Karena lansia ini suatu masih muda, istrinya juga sangat baik hati. Meski anaknya sudah berpisah jauh darinya, bahkan suami istri yang lansia ini rasanya baik terhadap orang lain. Maka ada seorang anak perempuan, anak yatim. Mereka sangat menyayanginya. Sudah besar dan sudah menikah. Jadi, mereka istri juga sudah meninggal dunia. Orang tua ini tinggal sendirian. Tuan Sali ini, dia tinggal sendiri. Mendapat penyakit ini sebenarnya sudah berapa tahun. Anak angkat diinfokan orang, datang memperhatikan orang tua ini. Dalam ingatan dia, mungkin sudah mendekati 10 tahun. Ayah angkat ini terjangkit penyakit ini. Mungkin sudah mendekati 10 tahun. Karena keluarga miskin juga seorang tua, maka dia sendiri ada perasaan minder. Juga tidak punya uang, hanya biarkan penyakit ini menggerogotinya sampai kaki sudah membusuk.
membusuk sampai terkadang berdarah, kadang bernanah. Darah dan nanah bergabung jadi satu. Demikian terus mengalir keluar. Badannya sangat kotor. Terus berdarah dan bernanah. Kondisi demikian berjalan kurang lebih 10 tahun. Dalam rumah tidak pernah dibersihkan. Sangat kotor. Gumpalan darah dan nanah di dalam ruang telah lengket ke lantai, sampai warna lantai tidak kelihatan lagi. Yang kelihatan adalah campuran darah dan nanah yang telah kering dan lengket di atas lantai. Sangat lengket. Ruangan yang kecil, sampah yang di dalam rumah, dan badan dia yang begitu kotor. Benar-benar tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Dari video singkat tersebut, seolah-olah dapat mencium bau yang parah. Kehidupan seperti ini, orang yang berada di sekelilingnya, tetangga berpikir, orang tua ini pasti sangat kesepian dan tidak mau didekati orang lain. Pasti merasa sangat minder dan tidak mau terima ucapan orang lain. Maka kasus ini disampaikan kepada insan suci, relawan suci dan anggota timah, bodhisattva dan para dokter semua ke sana, namun dia belum mau terima. Para relawan setiap 3-4 hari sekali mengantar makanan nutrisi, memanfaatkan kesempatan, mengantar makanan nutrisi, berkomunikasi dengan dia pada setiap kunjungan. Perlahan-lahan, dia baru bisa terima. Mulai berbicara sama mereka, relawan, dan dapat terima mereka. Kakinya juga dibungkus demikian, seperti kakinya gajah. Dengan selembar kain dalamnya dilapis koran. Tidak menerima orang lain merawatnya. Dalamnya begitu bau, hanya sekelompok bodhisattva ini dan para dokter yang bisa mendekatinya. Pelan-pelan dan berkala, membangun hubungan dengannya. Setelah melewati 3 bulan lagi, dia baru mulai setuju. Baiklah, saya biarkan kalian membersihkannya. Beberapa hari kemudian pergi dan bersiap untuk membersihkan. Dia mulai marah lagi dan tidak membiarkan orang membersihkannya. Membutuhkan usaha keras kembali. Terus-menerus membujuknya. Terus-menerus membuatnya senang. Baru dengan enggan meninggalkan ruangan itu. Semua orang, sekitar 30-40 orang, menggunakan 10 jam di ruangan ini, membersihkan. Semua barang-barang kotor dan tidak berguna. Semua kotor dan dipindahkan keluar. Lantai harus dikikis dengan pengikis. Selapis demi selapis dikikis, diguyur air, kemudian dikikis lagi. Ini membutuhkan 10 jam. Tidak hanya lantai, masih ada dinding dan atap. Semuanya dikikis, dibersihkan, disapu, dan dilap. Sebuah ruangan yang begitu kecil, juga dikasih tempat tidur listrik untuknya. Mengaturnya dengan sangat baik. Orang tua itu masuk ke kamar, dan begitu melihat, matanya terbelalak sambil berkata, terima kasih. Bisakah kami melihat kaki Anda?" Beliau masih bersikeras menolak. Mereka terus berinteraksi dan menyemangati orang tua itu. Akhirnya dia menyetujui dan mereka membuka balutan di kakinya. Sungguh seperti ini, luka sudah menembus ke tulang, sehingga nanah dan darah mengalir seperti ini. Sehingga mereka segera meminta dokter cepat menanganinya. Jarang dia bersedia atau selagi dia mau. Seperti mulai mendekatinya. Seperti ini sering memberikan perhatian kepadanya dan sering pergi menggantikan obatnya. Saudara sekalian, sekarang saya katakan seperti ini. Saya hanya melihat video pendek ini. Terlihat mereka begitu dekat, begitu tidak takut bau, tidak takut kotor, tidak takut sakit orang tua itu. Ini terlihat lebih dekat daripada saudara sendiri, dengan kesabaran melebihi terhadap saudara kandung. Seperti ini menyayangi dan mencintainya seperti ini. Di wajah setiap orang terbesit senyuman, tidak ada sedikit pun rasa keengganan, tidak ada rasa kebencian, tidak ada rasa kebosanan, tidak menyerah atau putus asa.
menggunakan waktu yang panjang, 3 bulan tidak berhenti, mengirimkan suplemen nutrisi. Dikirim sampai dia bersedia untuk berbicara pada mereka. Dalam 3 bulan ini, juga terus menasehatinya. Barang disediakan terus agar dia bisa makan kenyang, jaga nutrisinya dengan baik, tidak berhenti untuk berkomunikasi dengan dia. Setelah melewati beberapa bulan kemudian, baru menerima mereka untuk pembersihan. 30-40 orang, ruangan kecil seperti itu butuh 10 jam untuk pembersihan. Coba dipikirkan, apakah ini adalah manusia di dunia ini? Seharusnya adalah bodhisatwa di dunia. Para dokter dengan niat kebajikan dan cita kasih tak terhingga. Seberapa besar kebajikannya, seberapa lebar, berapa dalam, tidak bisa dikatakan. Harus bagaimana? Apa yang bisa digunakan untuk membandingkan kebajikan dan cinta kasih kumpulan orang-orang ini benar-benar tidak dapat diukur. Ada akar yang mengakar begitu dalam, keyakinan yang teguh, cinta kasih yang tak terhingga. Akar debu ini bertemu dengan jodoh baik, lahir dan tidak terpadamkan, menggunakan waktu yang panjang. Dengan tidak berhentinya, asosiasi medis telah hampir masuk 20 tahun. Dengan hati yang sungguh, jika mau dihitung saat ada klinik gratis dan sudah ada asosiasi medis. Juga sudah 40 tahun lebih, mulai dari 10 September 1972. Klinik gratis yang pertama kali di Hualien, Jalan Renai, dihitung sudah hampir 45 tahun. Ini adalah permulaan Asosiasi Medis International Medical Association, juga sudah lama. Lihatlah, setiap orang memiliki keyakinan yang teguh. Setiap negara memiliki orang-orang yang sangat tersentuh. Mendekati para makhluk yang miskin dan penderitaan. Miskin, sakit, dan penderitaan. Ini adalah tanah suci bodhisatwa. Tanah suci dalam batin bodhisatwa. Meskipun ada demikian banyak kotoran yang tidak bersih, di dalam dunia ini merenungkan tubuh tidak bersih. Semua orang tubuhnya tidak bersih, apalagi orang yang berpenyakitan dan miskin. Tidak ada yang merawatnya. Penyakit yang diderita hampir 10 tahun. Dari tubuh mengalir keluar cairan yang kotor. Kumpulan cairan tubuh yang kotor dalam rumahnya. Coba kalian pikirkan, tanah suci batin yang demikian. Ini adalah hati dari Buddha dan Bodhisattva. Inilah hakikat sejati yang murni, tak bernoda. Masuk ke tengah dunia yang penuh kekeruhan, namun tidak tercemar oleh kekeruhannya. Perlu mengembangkan sebersih cinta kasih universal yang murni tanpa tercemar. Ini adalah Bodhisattva, hidup yang berada di dunia. Dewa penolong bagi orang lain, maka dikatakan kekuatan dari cinta kasih amatlah besar. Kita harus bersungguh hati dengan baik, sebelumnya telah menyampaikan kepada kalian semua. 12 nidana dalam bab perumpamaan kota gaib. Semua raja alam Brahma datang dari 10 penjuru, 8 penjuru, atas dan bawah. Adalah 10 penjuru. Semua raja alam Brahma telah hadir bersama memohon kepada Buddha agar memutar roda Dharma. Dimulai dari Buddha Mahabhisna Janana mengajarkan 4 kebenaran mulia, 12 nidana. Mulai memutar roda Dharma, semua adalah sama ajarannya. Bagaimana manusia terlahir ke dunia? Sebelumnya disebutkan 12 nidana. Kekhawatiran, kesedihan, penderitaan, dan kerisauan yang demikian ini. Semua ini sebelumnya telah kita bahas. Semua orang harus mengingatnya. Jadi berikutnya, sentuhan. Dari sebersih kebodohan, batin mengkondisikan bentuk-bentuk karma. Bentuk-bentuk karma mengkondisikan kesadaran. Kesadaran mengkondisikan batin jasmani, nama rupa. Ketika jalinan jodoh kita berpadu dengan orang tua kita memasuki kandungan, sudah mengandung. Inilah batin jasmani, nama rupa. Perlahan-lahan tubuh kita terbentuk, waktunya tiba, maka dilahirkan. Ketika bersentuhan dengan dunia,
sungguh menderita. Tubuh yang terbuka bersentuhan dengan udara. Seluruh tubuh terasa sakit sehingga menangis. Tangisan adalah suara pertama yang terdengar, sakitnya menusuk sampai ke susun tulang, menyengat sampai ke saraf kesakitan. Mulai menangis, ini adalah sensasi dari bersentuhan. Sentuhan, aparsa, mengkondisikan perasaan, vedana, dikarenakan akar indera dan objek indera berpadu. Terdapat perbedaan kondisi antara kondisi buruk, kondisi baik maupun kondisi tidak buruk atau baik. Kemudian memunculkan perbedaan perasaan antara perasaan menderita, perasaan bahagia maupun keseimbangan batin. Dikarenakan akar indera dan objek indera berpadu. 6 akar indera di dalam rahim ibu ketika keluar bersentuhan dengan kondisi luar. 6 akar indera bersentuhan dengan kondisi luar. Jadi terdapat perbedaan kondisi. Mulanya di dalam rahim ibu sangat hangat. Ketika bersentuhan dengan dunia ini, hal pertama yang dirasakan adalah tubuh yang penuh rasa sakit. Tubuh yang datang terbuka bersentuhan dengan udara. Kondisi buruk yang tidak diharapkan ini, kemudian tubuh dibersihkan. Orang tua mulai ingin menyayanginya. Merasa lapar, segera diberikan botol ke mulutnya. Mulai tahu menghisap, mulai tahu sensasi dari rasa di dunia. Orang dulu menggunakan air gula aren. Orang sekarang memberikan susu sapi atau ibu. Seperti ini, kondisi baik mulai bermunculan. Pertama-tama bersentuhan dengan kondisi buruk, kemudian setelah itu kondisi baik datang. Ataupun dengan demikian sudah mulai tumbuh dewasa. Di dalam keluarga, kondisi tidak buruk atau baik. Karena usia muda, apa yang disebut kondisi buruk, apa yang disebut kondisi baik, apa yang bertentangan dengan keinginan kita, bagaimanapun itu adalah bayi. Kondisi seperti apapun tidak ada hubungan dengan dia. Tidak ada kondisi yang bertentangan dengan keinginannya. Juga tidak ada yang sesuai keinginannya. Karena balita tidak mengetahuinya. Dalam lingkungan tidak ada permintaan seperti ini. Di luar kendali diri sendiri ini, dibesarkan seperti ini. Perbedaan kondisi antara kondisi buruk, kondisi baik, maupun kondisi tidak buruk atau baik. Seperti ini, kondisi tidak sama. Seperti itulah pelan-pelan tumbuh dewasa. Pelan-pelan tumbuh dewasa, kemudian mulai tahu saya menginginkan. Saya menginginkan hal yang pelan-pelan timbul seperti ini. Semakin lama semakin banyak terasa. Merasakan kondisi yang tidak saya inginkan. Merasakan kondisi yang saya sukai. Ataupun tidak peduli. Apa yang baik dan buruk juga tidak masalah. Ini juga adalah sama yang tadi kita bahas, baik, buruk, atau netral. Kondisi di masa kanak-kanak adalah seperti ini. Tidak ada yang baik dan tidak ada yang buruk. Ada suka, tidak suka, dan lain-lain. Ini juga adalah perbedaan dari ketiganya. Ada perasaan menderita, perasaan bahagia, juga ada keseimbangan batin. Tidak ada hubungan dengan kita dan lain-lain. Kondisi seperti ini terus dipupuk seperti ini sejak dari kecil. Jadi ini adalah sentuhan mengkondisikan perasaan. Perasaan vedana, mengkondisikan nafsu keinginan. Trisna, dikarenakan adanya perasaan, memunculkan kemelekatan dan pendambaan terhadap tubuh sendiri dan kondisi luar. Makanya disebut perasaan vedana, mengkondisikan nafsu keinginan, trisna. Perasaan mengkondisikan nafsu keinginan. Sudah mulai muncul perasaan. Sudah tahu membedakan ada nafsu keinginan. Sehingga memunculkan kemelekatan dan pendambaan terhadap tubuh sendiri dan kondisi luar. Ini sangat sederhana. Semua orang lihat sudah tahu. Ini dinamakan perasaan mengkondisikan nafsu keinginan. Karena ada perasaan, sehingga muncul nafsu keinginan. Saya ingin ini. Saya tidak ingin itu, karena ada nafsu keinginan. Dengan sendirinya menjadi kemelekatan. Kemelekatan, ini barang yang sangat saya sukai. Tidak bisa berbagi dengan siapapun.
Saya ingin menguasainya sendirian. Nafsu keinginan demikian mengkondisikan kemelekatan. Muncullah aku yang aku inginkan. Ini dimulai dari nafsu keinginan, mulai timbul kemelekatan. Ingin menguasai semuanya menjadi milik saya sendiri. Keinginan menguasai sudah timbul. Nafsu keinginan tresna mengkondisikan kemelekatan atau ikatan upadana. Karena adanya nafsu keinginan, makanya ada kemelekatan, memunculkan aku dan punyaku. Kemelekatan atau ikatan upadana mengkondisikan proses penjemaan, bhava. Ketika benih karma dari kemelekatan telah matang, pasti akan menerima buah balasan pada kehidupan mendatang. Berikutnya adalah kemelekatan, mengkondisikan penjemaan. Penjemaan ini adalah kemelekatan. Kemelekatan ini adalah benih karma. Benih karma karena sudah matang, terus berakumulasi. Terakumulasi sampai dari remaja, dewasa, sampai usia senja. Terus mengakumulasi benih karma dalam kehidupan kita, baik perbuatan baik maupun perbuatan jahat. Perbuatan baik akan membawa berkah, perbuatan jahat akan membawa bencana. Baik atau jahat semuanya merupakan benih karma. Kemudian benih karma ini akan matang, pasti akan menerima buah balasan pada kehidupan mendatang. Kesadaran kedelapan kita, tempat berkumpulnya benih baik dan jahat. Lahir tidak membawa apapun, mati juga sama, hanya membawa tabiat baik dan buruk. Inilah karma baik dan buruk kita. Karma baik dan buruk ini mengikuti kita ke kehidupan mendatang. Jadi, kemelekatan atau ikatan upadana mengkondisikan proses penjemaan. Proses penjemaan bhava mengkondisikan kelahiran jati. Balasan karma lingkungan pada kehidupan mendatang berupa wujud tubuh seseorang. Proses penjemaan bhava mengkondisikan kelahiran jati adalah lahir kembali, lahir pada kehidupan mendatang. Balasan karma lingkungan pada kehidupan mendatang adalah berupa wujud tubuh seseorang. Semuanya tercakup dalam tubuh kita. 4 jenis kelahiran. Sebenarnya karma yang kita bawa pada kehidupan mendatang, kelahiran melalui telur, kelahiran melalui kandungan, kelahiran melalui kelembapan, atau kelahiran secara spontan. Apakah pada alam surga, alam manusia, ataukah pada alam neraka, alam setan kelaparan, alam binatang, bentuk tubuh yang berbeda. Inilah yang kita perbuat sekarang. Penjemaan yang akan membawa pada kehidupan selanjutnya. Kelahiran jati mengkondisikan usia tua dan kematian, jara marana. Kekhawatiran, kesedihan, penderitaan, dan kerisauan. Tua, sakit, mati membuat kita sangat risau. Dengan adanya kelahiran, kemudian ada wujud semu berupa usia muda dan kuat, serta wujud berawanan berupa usia tua. Apa yang muncul akan lenyap, makanya wujud berawanannya adalah kematian. Dengan adanya kelahiran, akan ada penderitaan umum, penderitaan akibat ketidakkekalan, dan penderitaan akibat perubahan. Saling menghimpit satu sama lain. Makanya ada kekhawatiran, kesedihan, penderitaan, dan kerisauan. Itu sebabnya kelahiran jati dikatakan mengkondisikan usia tua dan kematian, jara marana. Kekhawatiran, kesedihan, penderitaan, dan kerisauan. Melihat pada usia tua ini, kali ini keluar rumah telah kehilangan beberapa orang. Seseorang sakit sangat berat, tidak tahu kapan telah meninggal. Keluarganya ada yang mengatakan, "Shefu, sangat berterima kasih. Orang tua saya punya siapa-siapa meninggal, dan juga pada akhirnya yang terpikirkan masih juga Ceci. Diri sendiri telah bersiap-siap, telah berpesan, foto juga telah disiapkan, baju juga telah disiapkan. Demikian berpesan, anak menantu, kalian harus menggantikan saya meneruskan jalan Ceci.
Taipei juga demikian. Ada yang seperti ini. Lihatlah, jalan benar yang ditapaki, walaupun telah sampai akhir kehidupan, batinnya tidak ada yang dikhawatirkan, tidak ada lagi yang dikhawatirkan. Masih juga mengharapkan generasi penerusnya untuk melanjutkannya. Terlihat jelas, meninggalkan dunia ini, kita sudah mengetahui. Dia sudah sangat jelas ke tempat kehidupan selanjutnya. Singkat kata, dengan adanya kelahiran, kemudian ada wujud semu berupa usia muda dan kuat. Mengatakan usia muda adalah semu. Beberapa tahun kemudian, dia juga akan menua. Sehingga wujud semu berupa usia muda dan kuat, serta wujud berlawanan berupa usia tua, sampai akhir berupa usia tua. Apa yang muncul akan lenyap. Ada yang muncul akan ada yang lenyap. Makanya wujud berlawanan adalah kematian. Ada kelahiran, akan ada kematian. Inilah kehidupan kita manusia. Ada kelahiran, maka ada kematian. Kita menggenggam masa kehidupan sekarang. Penderitaan ini, ada penderitaan umum, penderitaan akibat ketidakkekalan. Manusia datang adalah derita. Ada yang menderita di atas penderitaan, atau usia bertambah tua, penyakit di tubuh makin bertambah. Hal yang tidak sesuai keinginan bertambah banyak. Ini disebut penderitaan akibat ketidakkekalan. Mulanya sangat kaya, tiba-tiba menjadi apapun tidak ada. Sekarang banyak pengungsi. Banyak tuan tanah sekarang menjadi pelarian ke tempat orang lain. Yang seperti ini disebut penderitaan akibat ketidakkekalan, penderitaan akibat perubahan. Inilah proses kehidupan manusia. Tidak ada kehidupan yang selamanya menetap. Selamanya selalu berada pada perubahan terus-menerus dan tak henti-hentinya, sehingga dinamakan penderitaan akibat perubahan. Demikian saling menghimpit satu sama lain. Satu detik yang berlalu adalah detik terakhir, yang di belakang yang mendorong. Detik dan menit adalah demikian, yang belakang mendorong yang depan. Sehingga itu sebabnya kelahiran jati dikatakan mengkondisikan usia tua dan kematian, jara marana. Kekhawatiran, kesedihan, penderitaan, dan kerisauan. Inilah 12 nidana. Saudara sekalian, baik-baik sepenuh hati mengamati batin dari para makhluk adalah penuh kebajikan dan cinta kasih. Kita bisa menjadi seorang yang bajik, hati penuh cinta kasih, bodhisatwa yang penuh cinta kasih di dunia. Kita tidak terpengaruh objek luar dan lain-lain. Yang menggoda kita melewati kehidupan mengikuti objek luar, berharap akar kita dalam dan kokoh, menapaki jalan yang seharusnya kita jalani. Jangan terpengaruh oleh jaring kegelapan batin luar yang akan mengikat kita, membuat kita menderita tak tertahankan, sehingga kita harus senantiasa lebih bersungguh hati.